Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa, Shalom, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Senang sekali kita masih berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah aktivitas yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Tetapi sesungguhnya, tahukah Anda apa definisi dari sebuah doa? Atau adakah cara-cara tertentu yang perlu kita ketahui agar doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan? Dan bagaimana cara berdoa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Dalam episode ini, kita akan bahas secara lengkap bersama dengan hambanya, Pendeta Ezra Soru. Dan untuk itu, pemirsa, jangan kemana-mana. Senantiasa bersama-sama dengan kami dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV yang ada di rumah. Senang sekali bahwa hari ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program untuk belajar iman Kristen, belajar banyak hal tentang kebenaran iman Kristen yang mana kita boleh bertumbuh darinya. Saudara-saudara, kita sudah belajar materi demi materi dan kita sedang berada pada doktrin Alkitab. Kita sudah membahas banyak hal dalam doktrin Alkitab dan kita sampai pada masalah kanonisasi Alkitab. Dan saya tahu bahwa ini juga adalah pelajaran yang cukup sulit dan apabila dari penjelasan-penjelasan yang telah lewat, saudara pemirsa mempunyai pertanyaan atau penjelasan saya menyisakan pertanyaan di dalam pikiran saudara. Saudara boleh mengajukan pertanyaan untuk kami jawab. Bahkan kalau saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan di luar yang sudah dijelaskan, kami tetap beri kesempatan saudara untuk bertanya. Di layar kaca Anda ada nomor SMS yang dapat Anda hubungi. Silakan kirim pesan Anda berisi pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen. Dan juga kalau saudara ada yang mempunyai pergumulan tertentu yang ingin juga didukung dalam doa, tim Pijar TV dengan senang hati berdoa buat Anda. Anda pun dapat mengirimkan pokok doa Anda dalam SMS ke nomor yang tertera di layar kaca Anda dan kami akan mendukung doa, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah pemirsa sekalian, siapkan hati dan pikiran Anda, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita, doktrin Alkitab. Kita sedang berbicara soal kanonisasi Alkitab, dan dalam episode sebelumnya kita sudah belajar apa itu kanon, dan kita sudah simpulkan bahwa kanon itu berbicara soal daftar kitab suci yang kita punyai di dalam Alkitab kita. Daftar kitab suci yang kita punyai, dan karena itu maka Alkitab kita yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana kanon Perjanjian Lama kita terdiri dari 39 kitab. Kanon Perjanjian Baru 27 kitab, sehingga total kanon Alkitab kita adalah 66 kitab.
66 kitab inilah yang kita sebut sebagai kanon Alkitab kita. Ya. Kita juga sudah belajar soal konsep yang benar, konsep yang salah, soal kanon. Kita belajar soal kanonisasi Perjanjian Lama, bagaimana 39 kitab Perjanjian Lama ini diterima dan diakui oleh orang-orang Yahudi sebagai kitab suci. Demikian juga dengan 27 Perjanjian Baru. Melalui proses yang panjang, gereja akhirnya mengakui 27 kitab ini yang dipakai sebagai standar hidup dan doktrin ajaran dari gereja Kristen. Nah, pada bagian ini kita mau belajar tambahan satu poin dari kanonisasi ini adalah apakah kanon itu masih terbuka atau sudah tertutup. Maksudnya adalah bahwa 66 ini adalah kanon kita. Kalau kanon ini terbuka, maka ada kemungkinan Alkitab kita menjadi bertambah. Hari ini 66, besok 67, 68, entah sampai berapa, banyak. Masih terbuka. Tapi kalau kanon kita tertutup, maka kita hanya punya Alkitab dengan 66 kitab di dalamnya. Sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap punya 66. Sudah tutup, tidak boleh ditambah-tambahi lagi. Itulah yang dimaksudkan kanon kita terbuka atau tertutup. Nah, saudara-saudara, ini penting untuk dipikirkan karena ini menyangkut keyakinan kita terhadap keabsahan kriteria untuk pengakuan sebuah kitab masuk ke dalam kanon. Dan saudara-saudara, satu hal yang kita pikirkan adalah bahwa kita menerima kitab-kitab kita ini. Kita tidak usah bicarakan dulu Perjanjian Lama, karena seperti yang sudah saya jelaskan dalam episode sebelumnya, bahkan memang orang Yahudi tidak mempunyai jumlah kitab sama dengan kita. Mereka hanya mempunyai 22 kitab. Seperti kata Yosefus. Tapi 22 kitab itu sama dengan 39 kita. Isinya sama, hanya jumlah kita berbeda karena kita membagi satu raja-raja, dua raja-raja, mereka cuma raja-raja. 1 Samuel, 2 Samuel, mereka Samuel, ya. Kita bagi Esra Nehemia, sedangkan bagi mereka Esra Nehemia itu satu kitab. Lalu 12 kitab nabi kecil, Yoel, Amos, Obadya, Mika, Nahum, itu kitab sendiri-sendiri. Mereka satu kitab itu. Makanya jumlah mereka itu lebih sedikit jumlah kitabnya. Itu PL. Tapi menyangkut Perjanjian Baru, bagaimana kalau nanti ditemukan kitab-kitab lain yang memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai kanon? Apakah kita akan menerimanya? Atau tidak? Nah, ini penting saudara, karena begini. Di dalam Perjanjian Baru, kita mempunyai kitab surat-surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Berapa surat? Berapa surat? 2, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya Paulus bersurat kepada jemaat Korintus ini itu 3 kali. Bukan cuma 2. Sebelum surat 1 Korintus ini sebenarnya ada satu surat mendahului. Dan surat yang mendahului ini, itulah sebenarnya 1 Korintus. Maka ini seharusnya adalah 2 Korintus. Yang ini harusnya 3 Korintus. Berarti ada satu surat sebelum 1 Korintus kita sekarang. Dari mana kita tahu? Dari isi surat 1 Korintus kita ini. Mari coba kita lihat 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ini kata Paulus ya. Dan ini ada dalam surat 1 Korintus. Dalam suratku telah kutuliskan padamu. Dalam surat ini Paulus menyebut ada suratnya yang lain. Terjemahan yang lebih tepat dari situ adalah dalam suratku yang terdahulu. Karena bentuknya pas.
dalam suratku yang terdahulu kutuliskan kepadamu. Berarti sebelum surat 1 Korintus ada satu surat yang mendahuluinya. Di mana surat itu? Nggak ada ya? Hilang. Sekarang mari kita lihat Kolose pasal 4 ayat 16. Kolose 4 ayat 16. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 4:16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Paulus kirim surat kepada jemaat Kolose. Jadi ada dua jemaat. Jemaat Kolose, jemaat Laodikia. Paulus kirim surat kepada jemaat Kolose, lalu pesan, ingat, surat untuk Kolose baca juga di Laodikia. Tapi Paulus juga sedang mengirim surat kepada jemaat Laodikia. Surat untuk Laodikia baca juga di Kolose. Surat Kolose di mana? Ada. Surat Laodikia nggak ada sampai hari ini. Berarti ada surat Paulus yang hilang nih. Sekarang kita punya PB27. Bagaimana kalau 10 tahun yang akan datang surat 1 Korintus yang sesungguhnya ditemukan? Nambah? Bagaimana kalau besok surat Laodikia ditemukan? Nambah? Nah, ini jadi problem kita. Kalau kita bilang kanon sudah tertutup, berarti temukan dua ini pun kita nggak nambah. Padahal kelihatannya ini berotoritas. Karena sama-sama dari Rasul. Dan ini firman Tuhan. Kalau kita nggak nambah, artinya kita tertutup terhadap firman Tuhan yang baru ditemukan. Tapi kalau mau nambah, artinya kita harus berprinsip bahwa kanon kita masih terbuka. Kalau ditemukan tambah 29. 100 tahun ke depan temukan satu lagi, tambah lagi 30. Terus, dan sampai kapan? Sampai kiamat kita tidak pasti kita punya jumlah kita berapa. Nah, ini yang kita maksudkan dengan kanon terbuka atau tertutup. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Apakah kanon kita terbuka, masih terbuka atau sudah tertutup? Nah, saya mau berikan beberapa alasan dulu untuk kita pertimbangkan sebelum kita mencapai kesimpulan terbuka atau tertutup. Pertama, kita perlu memikirkan sesuatu yang bersifat historis. Bahwa sepanjang sejarah gereja Kristen yang sudah 2000-an tahun ini, tidak sedikit kitab-kitab yang pernah dipikirkan bahwa itu setara dengan perjanjian baru dan karenanya perlu ditambahkan dalam kanon kita. Tapi ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai kanon. Saya beri contoh misalnya pada tahun 110 Masehi, itu ada satu tulisan yang disebut sebagai tulisan Ignatius. Ignatius ini salah seorang bapak gereja. Dan sebelumnya ada orang yang pernah mengusulkan bahwa tulisan Ignatius pun perlu dimasukkan ke dalam kanon. Karena dianggap setara dengan kitab-kitab yang lain dalam perjanjian baru. Tapi saudara, itu sama sekali tidak pernah diterima, mengingat bahwa Ignatius sendiri kelihatannya membedakan dirinya dari rasul-rasul yang lain. Ingat ya, kalau waktu Paulus menulis surat-suratnya, Paulus selalu berkata bahwa dia
dibandingkan dengan murid-murid Tuhan yang lain, dia tidak kurang. Artinya Paulus merasa bahwa memang dia bukan rasul langsung pada saat Yesus ada di dunia. Tapi dia begitu kuat, gigih dengan kerasulannya karena panggilan Allah pada dia. Dan dia bilang, aku tidak kurang dari rasul-rasul yang lain. Karena itu Paulus dengan pengakuan itu, dia menempatkan dirinya dan tulisannya setara dengan Petrus, setara dengan Matius, setara dengan Yohanes dan sebagainya. Tapi Ignatius tidak merasa demikian. Ya, di dalam surat Ignatius itu ada kalimat seperti ini. Aku tidak memerintahkan engkau seperti Petrus dan Paulus. Mereka adalah rasul, sedangkan aku orang tahanan. Mereka bebas, sedangkan aku sampai sekarang masih budak. Dia kelihatannya merasa bahwa dibandingkan dengan Paulus, dibandingkan dengan Petrus, dia tidak setara dalam otoritasnya. Ingat, salah satu standar kanonisasi perjanjian baru adalah bahwa suatu kitab diakui sebagai kanon kalau itu ditulis pertama oleh rasul atau kedua oleh orang yang punya hubungan dekat dengan rasul. Makanya Injil Matius ditulis oleh Matius, rasul. Markus bukan rasul, tapi dia orang dekatnya Petrus. Itu anak rohaninya Petrus. Kalau kita memperhatikan isi Injil Markus, kalau dipelajari secara dalam ya, dibandingkan dengan khotbah Petrus di Serambi Salomo, banding itu mirip. Makanya Jacob van Bruggen dalam bukunya Tafsiran untuk Injil Markus, dia menulis bukunya, ini tafsiran Markus, tapi dia bilang tafsiran Injil Petrus. Pada waktu saya lihat buku itu pertama kali, ya, kok ada Injil Petrus? Ternyata lihat keterangan, ternyata tafsiran Injil Markus. Karena Petrus ada di belakang Markus. Lukas bukan rasul, tapi dia adalah orang yang dekat sekali dengan rasul, yaitu Paulus. Kemana-mana dengan Paulus, dia seringkali mencatat apa yang dia alami bersama dengan Rasul Paulus. Makanya dalam catatan-catatan kisah para rasul, dia menggunakan kata kami. Sudah sekian hari kami terdampar. Jadi kelihatannya dia ikut dalam perjalanan misi Paulus. Ya, jadi dia orang yang dekat dengan Paulus. Kenapa dia kok ikut Paulus? Kemungkinan besar dia adalah tabib pribadinya Paulus. Karena Paulus itu banyak sakitnya, ya, dan Lukas sebagai dokter, tabib, itu menyertai dia dalam pelayanan. Kalau Yohanes, ya rasul langsung. Roma, Korintus dan seterusnya Paulus. Yudas itu punya hubungan dekat dengan para rasul dan sebagai saudara Yesus. Demikian juga Yakobus, Wahyu ditulis oleh Yohanes. Walaupun Ibrani tidak diketahui, tapi isi Ibrani begitu luar biasa. Sampai orang memperdebatkan siapa penulis Ibrani. Yang lain bilang itu Paulus. Tapi yang lain tolak. Kayaknya bukan Paulus lah. Kenapa bukan Paulus? Karena Paulus punya surat, biasa ciri khasnya ada salam pembuka, salam penutup. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, bla 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 bla. Di ujung terakhir, salam bagimu dari ini, atau salam kepada ini. Tapi saudara lihat surat Ibrani. Start awal tidak pakai salam-salam, langsung to the point. Ya, sejak pada zaman dulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan berbagai cara. Pada zaman akhir ini ia berbicara dengan perantaraan anaknya. Dan terus tembak langsung. Kayaknya orang Batak, kah? Ya. Ya. Tapi yang pasti dia sangat menguasai. Dia pasti orang Yahudi dan sangat mengetahui seluruh ritual orang Yahudi. Siapa dia? Ada usulan bahwa itu adalah Apolos, yang lain usulan bahwa dia adalah Priscilla dan Aquila, tapi juga tidak ada yang yakin sampai Origenes berkata, hanya Tuhan Yesus yang tahu siapa penulis surat Ibrani. Ya,
Jadi kita bisa lihat bahwa ini semua ini ada hubungannya. Kalau bukan rasul, ada hubungan dekat dengan rasul. Tapi Ignatius, dia merasa bahwa dia beda sekali dengan Petrus dan juga Paulus. Ditolak surat Ignatius. Pernah ada satu tulisan kuno yang dianggap setara dengan perjanjian baru, yaitu The Shepherd of Hermas, Gembala Hermas. Diusulkan untuk diakui sebagai kanon, tapi tidak diakui. Kenapa? Karena dari isinya sendiri itu ada kesalahan doktrinal di dalamnya. Misalnya, dalam Gembala Hermas dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah anak Allah sebelum inkarnasi. Jadi kelihatannya penulis dari Gembala Hermas itu menganggap bahwa Roh Kudus itu ya Yesus itu. Ya. Sebelum inkarnasi ya jadi Roh Kudus, nanti inkarnasi baru jadi Yesus. Dan ini jelas bahwa penulisnya pasti punya paham doktrin Tritunggal yang salah. Kelihatannya sama juga dengan banyak pendeta sekarang yang kurang paham doktrin Allah Tritunggal. Makanya doa berkat, terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Banyaknya begitu ya. Itu artinya tidak paham doktrin Tritunggal dengan baik. Dalam Gembala Hermas juga dikatakan bahwa Tritunggal baru ada setelah Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus datang ke bumi belum ada Tritunggal. Setelah naik ke surga baru ada Tritunggal. Dan ini jelas adanya ajaran doktrin Tritunggal yang keliru. Lalu juga ada ajaran lain adalah perlunya pengakuan dosa dalam urusan keselamatan. Ingat ya, kita memang perlu ngaku dosa ya. Tapi kalau mengaitkan pengakuan dosa dengan keselamatan, maksudnya gini, Pak sekarang udah percaya Yesus ya. Tahu-tahu Pak habis bertengkar sama istri, maki istri, keluar di jalan ditabrak, belum sempat minta ampun. Masuk surga apa neraka? Ya, belum sempat. Nah dalam Gembala Hermas, pengakuan dosa itu penting. Kalau kita belum mengaku dosa, nggak bisa selamat itu. Ya saudara, kalau selamat itu ditentukan oleh pengakuan dosa saat terakhir, berapa banyak kita yang bisa selamat? Susah ya. Tiap hari ini dosa nih. Dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Pas curi mangga, jatuh dari pohon mangga, selesai ya, masuk neraka. Berarti nggak ada jaminan bagi kita. Tidak. Kita memang harus mengaku dosa. Tapi kalau tidak sempat mengaku dosa pun, kita harus berpikir bahwa pada waktu Kristus mati di Kalvari itu, waktu dia membayar dosa kita, termasuk dosa kita pada besok hari yang tidak sempat kita akui itu. Oh, kalau begitu enak dong, dosa-dosa saja. Kalau kamu pikir begitu, itu tanda kamu bukan orang percaya. Dan kamu mati masuk neraka. Orang percaya tidak pernah berpikir bahwa, kalau begitu ya, mari kita bikin dosa. Orang percaya pasti berpikir menyenangkan Tuhan, taat Tuhan. Tapi dia bisa jatuh. Tidak boleh ditambah syarat, harus ada doa pengakuan dosa baru. Ya baguslah kalau sakit-sakit ya, mulai pelan-pelan stroke ini, rasa-rasa waduh ini, nah Tuhan ampuni dosa. Tapi kalau mati mendadak, ada orang yang keluar dari rumah, dari dalam rumah ke halaman rumah, tiba-tiba sebuah benda jatuh dari langit dan hantam, mati, jatuh dan mati. Dia mati tanpa tahu apa yang menimpa kepala dia. Orang lain juga bingung, ada apa yang turun dari langit sampai menghantam kepala dia dan mati. Setelah mereka cek, ternyata kura-kura. Bagaimana bisa ada kura-kura turun dari langit? Ini mengherankan. Lalu orang mengamati. Rupanya dalam pengamatan mereka setelah itu, ada seekor elang yang biasa menangkap kura-kura dari laut. Hari itu mungkin burung elang membawa kura-kura terbang tinggi.
kura-kuranya terlalu gemuk mungkin. Elang tidak kuat lagi memegangnya dan elang melepaskan. Begitu elang melepaskan, kura-kura meluncur ke bumi, beliau keluar dan hantam plak mati. Sempat minta ampun dosa? Tidak. Kalau saudara mengalami nasib begitu, masuk neraka dong. Jelas bahwa Kristus telah mengampuni kita. Pengakuan dosa itu penting, tapi itu bukan penentu keselamatan kita. Tapi dalam Gembala Hermas mengandung ajaran seperti itu. Maka jelas bahwa Gembala Hermas pun tidak diakui sebagai kanon karena mempunyai ajaran yang bertentangan dengan kitab-kitab yang sudah diakui atau diterima sebelumnya. Juga ada Injil Thomas yang sering digambar-gemborkan sebagai Injil yang asli oleh orang-orang liberal, ya. Tapi jelas bahwa Injil Thomas itu diuji saja materialnya. Itu berasal dari abad yang ketiga dan tak mungkin ditulis Thomas. Thomas itu sudah mati lama itu. Mati di mana? Di India. Thomas itu adalah rasul untuk orang India. Menurut tradisi Eusebius, Bapak Gereja, semua rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga, semua rasul sudah pergi pelayanan masing-masing ke tempatnya. Hanya Thomas sendiri yang masih bingung mau kemana. Tetap saja dia di situ. Thomas ini kerja juga sebagai tukang kayu. Lalu menurut tradisi itu dikatakan bahwa satu hari ada satu orang dari India datang mau cari tukang bangunan untuk kerja di India. Lalu Yesus menemui orang itu dan dia bilang, kamu cari tukang bangunan? Tuh lihat yang di sana nama Thomas. Bawa dia ke India. Bayar. Aku bosnya, tuannya, bayar. Bilang, kalau dia tanya bilang apa? Bilang, bosnya sudah terima bayar, suruh dia pergi. Ya. Lalu akhirnya pergi. Sudah pembayaran sudah lunas dan bosmu suruh kamu pergi, namanya Yesus. Dan akhirnya Thomas pun berangkat ke India, bekerja di bawah kerja bangunan untuk Raja Gandaforus. Ini tradisi Eusebius ya. Kerja buat Raja Gandaforus untuk membuat istana. Biaya dana sudah keluar banyak, Thomas terima dana untuk kerja istana. Tapi rupanya Thomas bukan bangun istana, pergi bagi-bagi untuk orang miskin. Raja tunggu, mana hasilnya? Ada. Raja makin penasaran, coba bawa, saya mau lihat istananya. Thomas bilang, saya sedang membuat istana yang tidak kelihatan. Marahlah Raja Gandaforus. Akhirnya Thomas pun dipenjarakan. Setelah Thomas dipenjarakan, adiknya Raja Gandaforus mati. Setelah adiknya Raja Gandaforus mati, mujizat terjadi. Beberapa hari kemudian dia bangkit. Dan waktu dia bangkit, dia beritahu bahwa dia melihat sebuah istana yang dibangun Thomas. Gandaforus kaget, ini istana yang tidak kelihatan. Akhirnya Thomas pun dibebaskan dan diinjililah si Gandaforus sampai percaya dan mengizinkan Thomas untuk memberitakan Injil sepanjang wilayah India. Dan akhirnya sampai hari ini kira-kira ada 7 gereja di India yang masih dipercaya sebagai gereja peninggalan Thomas. Di salah satu gerejanya ada satu menara tinggi di situ dan mereka memasang replika dari Thomas. Kuburan Thomas dengan kutipan Yohanes 20:28. My Lord and my God. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan Thomas. Thomas berkonflik dengan orang-orang kafir dan dia ditombak mati di India sementara dia berdoa. Sudah jauh. Bagaimana kitab Injil Thomas baru muncul abad 3? Ini pasti palsu lah. Gak mungkin lah. Lagi pula, isi Injil Thomas itu sangat kental ciri gnostiknya. Gnostik itu ajaran sesat awal gereja. Rasul Yohanes masih menghadapi aliran gnostik ini. Aliran gnostik
agak aneh memang pandangannya. Dan di dalam Injil Thomas itu sempat ada kalimat yang sukar dimengerti ya. Agak aneh. Misalnya begini. Simon Petrus berkata kepada mereka, biarlah Maria, maksudnya Maria Magdalena, biarlah Maria pergi dari kita, karena wanita ini tidak pantas untuk hidup. Yesus berkata, aku akan memimpin dia sehingga aku menjadikan dia seorang laki-laki, agar dia juga bisa menjadi roh yang hidup, menyerupai engkau semua yang laki-laki. Karena setiap wanita yang menjadikan dirinya laki-laki akan memasuki kerajaan surga. Itu kalimat dalam Injil Thomas. Agak aneh seperti itu, dan Injil Thomas pun ditolak. Secara historis juga, pada abad yang pertama dan kedua, itu muncul sebuah kitab yang namanya Didache. Ya. Dan Didache ini adalah buku panduan doktrin bagi mereka yang akan dibaptis. Dan pernah dianggap setara dengan Perjanjian Baru. Tapi dalam penelitian yang lebih lanjut, nampaklah bahwa isi Didache itu, misalnya, ada keharusan puasa sebelum dibaptis. Jadi orang kalau mau baptis harus puasa, puasanya harus hari Rabu dan Jumat. Sedangkan hari Senin dan Kamis tidak boleh puasa. Umat Kristen wajib menaikkan doa Bapa Kami 3 kali sehari. Dan keselamatan mengharuskan kesempurnaan di saat-saat terakhir. Makanya kayak tadi Pak, habis maki istri, ditabrak mobil mati, berarti nggak sempurna sampai akhir, nggak selamat. Nah, dari isi-isi seperti itu maka Didache tidak bisa diakui untuk masuk ke dalam kanon kita. Maka dari sini terlihat bahwa dari sisi historis, yang mana sudah hampir 2000 tahun, bukan hampir tapi lebih dari 2000 tahun ini, tidak ada satu kitab pun yang lolos ujian berdasarkan kriteria dari sesuai dengan kitab 27 kitab kanonik yang dianggap setara, tidak ada. Sudah 2000 lebih tahun. Itu dari sisi historis. Dari sisi yang logis, gereja perdana kelihatannya sangat menghargai tulisan-tulisan suci, apalagi dianggap firman. Sedikit pun, biar sedikit tetap dipelihara. Surat Yudas, surat 2-3 Yohanes itu sedikit sekali. Dengan sedikit seperti itu di papirus yang kalau ditulis dalam lembaran papirus itu mungkin 1 halaman. Kalau dibolak-balik 2 halaman. Walaupun surat itu sangat pendek, tapi gereja mempertahankannya sedemikian rupa. Aneh kalau surat Laodikia kok bisa hilang. Surat 1 Korintus bisa hilang. Ada yang mengatakan bahwa mungkin kenapa sampai surat itu tidak ada. Pernah ada pikiran begini, bahwa ini kan surat untuk jemaat Kolose, baca di Laodikia, Laodikia baca di Kolose. Ada yang mengusulkan begini, bahwa mungkin karena surat-surat itu terlalu spesifik untuk jemaat tertentu dan tidak relevan untuk jemaat lain, jadi tidak dipertahankan. Akhirnya orang Kristen perdana tidak mempertahankan. Tapi bagaimana itu bisa, katanya juga mungkin karena suratnya terlalu bersifat pribadi. Tapi ingat ya, bahwa di dalam kanon kita juga ada surat pribadi masuk kok. Misalnya, surat yang bersifat pribadi. Filemon. Ya kan? Surat Filemon itu surat pribadi itu. Surat dari Paulus kepada Filemon. Kenapa? Isi suratnya apa? Karena Filemon ini seorang juragan di Kolose. Orang kaya. Punya budak. Budaknya namanya Onesimus. Zaman dulu, budak itu yang namanya budak. Dulos.
itu orang yang tidak sama dengan pembantu loh. Ya. Budak itu orang yang kehilangan hak atas dirinya. Namanya budak. Apa beda budak dengan meja? Nggak ada beda. Kecuali budak bernapas, meja tidak. Hanya itu bedanya. Ya. Maka seorang tuan bisa dengan bebas untuk memperlakukan budaknya tanpa boleh dituntut hak asasi manusia. Juvenal pernah memberi kesaksian bahwa ada tuan tertentu yang mempunyai hobi aneh. Kalau kita sore-sore minum kopi, waduh nyaman sekali ya. Minum kopi, pisang goreng, diiringi musik. I can't stop loving you. Tapi ada tuan yang hobinya aneh, suka makan kue ditambah kopi, diiringi oleh teriakan kesakitan budak kena cambuk. Jadi dia boleh bikin kopi, pasang kue, makan, lalu panggil budak satu sini, tiarap, algojo, tolong dicambuk. Dicambuklah sejadi-jadinya sambil mengiringi dia minum kopi. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius, ada orang yang tidak dapat kawin karena pertama, dilahirkan demikian. Kedua, karena dijadikan demikian oleh orang lain. Ketiga, karena kepentingan kerajaan Allah. Kalau rasanya saya, pelayanan banyak gini loh. Kalau menikah nih ada istri lah, ada anak lah, repot sekali. Mending gak usah nikah lah. Ya, nah itu saya tidak menikah karena kerajaan Allah. Ada orang yang tidak menikah karena dilahirkan demikian. Mungkin karena punya cacat dalam organ-organ seks. Tapi yang kedua itu loh. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Berarti ada orang lain bikin dia tidak menikah. Apa itu? Ini. Tuan-tuan pada waktu itu, tuan-tuan pada waktu itu biasa punya gundik banyak. Maka mereka punya asrama khusus perempuan. Namanya harem. Itu asrama perempuan. Nah, ini misalnya saya, tuan, punya harem ini ya isi 212 lah. Ya, banyak sekali tuh. Ya, 212. Nah, saya sering bepergian, tapi saya mau supaya harem saya dijaga oleh dua budak saya. Pertama, Anda jadi penjaga harem. Anda dari penjaga harem. Tapi saya ini jalan cemas loh. Kalau saya jalan terus, ini normal ini. Ini normal ini. Bahaya nih kalau mereka apa-apakan gundik-gundik saya. Bagaimana supaya aman? Saya kebiri dia. Ini budak saya kebiri. Alat kelaminnya dipotong. Supaya aman. Nah, budak yang telah dikebiri dan dipotong alat kelaminnya namanya sida-sida. Makanya di kisah para sultan sida-sida dari Ethiopia, coba cek itu. Pasti sudah dikebiri itu, ya. Itu namanya sida-sida. Artinya adalah bahwa budak pun kalau mau dikebiri pun nggak boleh melawan. Jadi budak itu mutlak tunduk kepada tuannya. Makanya kita disebut sebagai dulosnya Kristus. Berarti kalau saya jadi hamba Tuhan, Tuhan ngomong apa saja, bahkan mau kebiri pun siap. Hanya sekarang banyak orang menjadikan diri nama hamba Tuhan tapi melawan, luar biasa. Kepengen hidup mewah. Ya. Hamba Tuhan tidak begitu. Budaknya seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini ya budak-budak tuh sangat menderita sedemikian rupa. Ya. Jadi betul-betul apa saja yang tuannya mau buat. Budak tunduk sempurna kepada tuan-tuannya, ya.
Nah, maka Filemon punya budak, namanya Onesimus. Kalau budak sampai ketangkap mencuri, itu disalibkan. Nah, satu hari Onesimus mencuri duit Filemon. Onesimus takut, kaburlah dia. Begitu kabur dia, Filemon ini orang berpengaruh di Kolose, juragan di Kolose. Jadi ditangkaplah si Onesimus, masuk penjara. Ternyata Filemon, Onesimus masuk penjara, Paulus sudah di penjara duluan. Ketemulah Filemon sama Paulus di penjara. Paulus nginjili sama Onesimus. Bertobatlah Onesimus. Lalu Paulus bilang, sekarang setelah bertobat kembali kau ke Filemon. Onesimus bilang, aduh kalau saya kembali ini jangan-jangan disalibkan ini. Kamu ini Filemon yang mana? Kolose. Aduh, itu Filemon Kolose saya kenal. Saya yang injili dia. Kalau begitu sekarang kamu keluar dari penjara, kembali ke Filemon, bawa surat saya. Bawa surat saya, bawa kasih Filemon. Maka keluarlah Onesimus, bawa surat pada Filemon. Kalau sudah ngerti cerita begini, nanti baca surat Filemon, ngerti. Jadi surat itu adalah surat Paulus kepada Filemon supaya terima kembali Onesimus. Saya pernah berkhotbah begitu dan saya pernah berkata bahwa, hei Filemon, Filemon, mungkin pernah ada Onesimus yang menyakiti engkau. Maukah engkau terima mereka kembali? Ini surat pribadi. Jadi surat yang bersifat pribadi pun ternyata bisa diterima dalam kanon. Jadi alasan bahwa mungkin surat Laodikia terlalu pribadi sehingga tidak dipertahankan dan akhirnya dibuang dari kanonisasi atau dibuang tidak dipertahankan sehingga akhirnya lenyap sehingga tidak masuk kanon, tidak kuat. Karena kalau alasannya terlalu pribadi, surat Filemon juga terlalu pribadi tuh. Kalau surat untuk Titus, Timotius masih berguna bagi pelayan mereka, tapi Filemon sangat pribadi. Maka alasan surat Laodikia hilang karena terlalu bersifat pribadi, kelihatannya sukar untuk diterima. Yang lain mengatakan begini, mungkin ada faktor X yang menyebabkan hilangnya 1 Korintus yang asli dan Laodikia. Misalnya kebakaran. Mungkin gedung kebaktian kebakaran lalu terbakarlah surat Laodikia. Tapi pertanyaan kita adalah, kalau memang itu firman Allah, ya, kalau memang itu firman Allah, apakah Allah tidak bisa menjaga firman-Nya sehingga sampai terbakar, sehingga tidak sampai kita sekarang? Kalau agama yang lain bahkan bilang bahwa kitab suci mereka sempat dimakan kambing. Ya, naskahnya itu, naskah yang aslinya hilang karena dimakan kambing. Karena itu kalau mereka berteriak-teriak bahwa mereka punya asli, enggak, itu pun salinan. Nggak ada yang asli, yang punya manuskrip, yang punya autograf, tidak ada lagi. Semua salinan. Ya. Nah, dari situ saudara, kelihatannya memang tidak ada alasan yang memadai untuk menjawab mengapa surat 1 Korintus yang asli dan Laodikia ini hilang. Selain itu, ada alasan yang sifatnya teologis. Kita mari berpikir ya. Kalau surat 1 Korintus yang asli, firman Tuhan. Surat Laodikia, firman Tuhan. Sekarang coba baca Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti firman Tuhan itu makanan bagi manusia, jiwa manusia. Kalau surat 1 Korintus ini adalah firman Tuhan, maka dia berguna untuk makanan rohani dari orang-orang percaya. Kalau surat Laodikia ini adalah firman Tuhan, dia berguna untuk makanan rohani dari orang percaya. Coba bandingkan dengan Ulangan 32 ayat 47. Ulangan 32 ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Cukup. Sebab perkataan ini bukan perkataan hampa, itulah hidupmu. Firman itulah hidupmu. Nah, sekarang saudara, mari kita anggap begini. Surat 1 Korintus yang asli adalah firman
surat Laodikia adalah firman. Kalau ini memang firman Tuhan, maka ini harus menjadi makanan rohani saudara dan saya. Dan makanan rohani orang percaya. Pertanyaan kita, masakan Tuhan menyembunyikan makanan rohani dalam 2 kitab ini? Selama 2000 tahun, hampir Tuhan Yesus hampir datang. Dan banyak orang Kristen mati tanpa pernah mendapat makan rohani dari 2 kitab ini. Nah, jadi saudara, adalah sukar untuk memikirkan mengapa sampai hilang 2 surat ini. Selain itu saudara ya, firman Tuhan juga tegas mengatakan bahwa nggak boleh kurangi firman. Nggak boleh nambah. Coba Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan tambah, jangan kurangi. Ulangan 12 ayat 32. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jangan tambah, jangan kurang. Dari PB ada Wahyu 22 ayat 18-19. Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Dari ayat ini terlihat bahwa nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Kalau ini memang firman Tuhan, lalu sampai tidak diterima atau hilang sehingga akhirnya tidak masuk kanon, bukankah itu terjadi pengurangan firman? Mengapa Tuhan yang berkuasa atas sejarah tidak bisa menjaga firman itu sehingga sampai pada kita? Jadi kesimpulannya bagaimana? Menurut saya begini, kita tidak bisa tahu dengan persis mengapa sampai 2 surat ini bisa hilang. Kita nggak tahu. Mau bilang terlalu pribadi, Filemon lebih pribadi. Mau bilang faktor X yang menyebabkan ini, kok Tuhan nggak bisa jaga? Mau anggap itu firman Tuhan, kenapa Tuhan menyembunyikan firman selama 2000 tahun? Terus kenapa sampai hilang? Nobody knows. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi menurut saya, sekarang begini, hanya Tuhan yang tahu, tapi bagaimana kalau besok kita ketemu? Masuk nggak? Nambah nggak? Menurut saya, kalau orang tanya sama saya, Pak Isra, bagaimana kalau besok kita ketemu 2 Injil, 2 surat itu? Jawaban saya adalah, tidak akan pernah ketemu. Kenapa tidak akan pernah ketemu? Keyakinannya adalah, Tuhan tak mungkin menyembunyikan firman-Nya lebih dari 2000 tahun, dan memunculkan setelah 2000 tahun dan mengakibatkan kebingungan pada umat-Nya. Kalau memang Tuhan menganggap itu penting untuk umat, maka firman harus menjadi makanan rohani. Dia mestinya mengeluarkannya sejak awal. Supaya orang-orang percaya segala zaman bisa menikmati berkat rohani dari 2 kitab itu. Karena ada terlalu banyak orang Kristen yang sudah mati tanpa pernah kenal 2 surat itu. Karena itu hanya Tuhan yang tahu alasannya, tapi menurut saya itu tak mungkin lagi muncul pada zaman-zaman yang akan datang. Setelah gereja Tuhan ada 2000 tahun. Dan ditambah dengan perintah tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Menurut saya jawabannya adalah bahwa kanon kitab suci selesai. Tertutup. Maka jumlah kitab kita akan tetap PB 27, PL 39, dan dengan demikian 66 total seluruhnya. Oke? Jelas? Oke, itu soal kanon kitab suci. Sekarang saya akan beralih pada topik yang lain. Dan ini merupakan topik terakhir dari rangkaian pelajaran kita seputar doktrin Alkitab. Sekarang kita mau belajar soal bentuk-bentuk kuno dari Alkitab.
Dalam episode-episode lalu saya sudah jelaskan bahwa Alkitab kita ditulis dengan bahan-bahan tulis yang sangat kuno ya. Ada papirus, ada perkamen. Papirus itu dari tanaman bulu halus, rumput kayak rumput begitu. Kalau papirus itu perkamen itu dari kulit binatang. Ya, kulit lembu, anak sapi. Ada juga velum dari kulit lembu juga. Ada batu bata, ada ostraka, dan masih banyak alat-alat yang lain. Nah, tapi bentuk-bentuk kuno itu seperti apa? Alkitab kita tidak seperti sekarang. Sekarang ini Alkitab luar biasa ya. Sudah ada yang seperti cetakan yang kita punya, bahkan sudah ada di HP, ya, di mana lagi? Software, program, komputer. Ya, di satu sisi menolong. Nah, tapi bagaimana bentuk kunonya? Nah, bentuk kuno Alkitab mula-mula itu adalah dalam bentuk gulungan kitab. Jadi naskah-naskah itu dari papirus, ujung-ujungnya dihubungkan, diberi perekat pada kayu tertentu lalu diguling. Sekarang pun kalau kita dapat undangan nikah, ada beberapa undangan nikah yang kayaknya kayak begitu ya. Atau kalau nonton film Majapahit, raja-raja kalau terima surat ya kan mesti buka dulu. Atau tak usah jauh-jauh, upacara bendera, ya, menghadap kepala sekolah, nomor dibuka begini kan. Nah, kira-kira model begitu, gulungan kitab. Ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan ada gulungan kitab. Nah, tapi kira-kira saudara, gulungan kitab model kayak begini. Ya, ini gulungan kitab. Ini model kunonya seperti itu. Kadang-kadang ada ditulis bolak-balik. Bolak-balik ya. Kalau gulungan kitab yang ditulis bolak-balik itu namanya opistograf. Opistograf itu yang misalnya ada dalam Wahyu pasal 5 ayat 1. Coba lihat Wahyu 5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ditulis sebelah dalam dan sebelah luar. Naskah Qumran yang kita temukan di Laut Mati itu dari dalam bentuk gulungan, termasuk gulungan kitab Yesaya yang panjangnya sampai puluhan meter itu. Ya. Ini adalah gulungan kitab Yesaya dari naskah Qumran. Ya. Ini ada di Museum Israel sekarang. Kalau saudara pergi ke Museum Israel, saudara boleh mengunjungi untuk melihat penemuan Dead Sea Scroll. Naskah yang umurnya 200 sebelum Masehi. 200 tahun sebelum Yesus lahir. Seluruh perjanjian lama ditemukan di situ, minus kitab Ester. Kita tidak tahu kenapa kitab Ester tidak ada. Tapi pokoknya seluruhnya ada. Makanya begitu dicocokkan antara Alkitab dari 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir dibandingkan dengan naskah abad 9, yaitu naskah Masoretis yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab sekarang, perbedaannya cuma 0,5 ya, persen. Itu berarti bahwa Alkitab kita yang kita pegang sekarang ini 99,5% masih sama dengan Alkitab Perjanjian Lama sebelum 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Makanya kalau ada orang menuduh bahwa Alkitab Kristen telah dipalsukan, itu justru tuduhan itu yang palsu. Ya, itu tuduhan palsu. Fitnah, hoax itu, ya. Mereka hanya kebiasaan menuduh tapi tidak bisa membuktikan. Tapi kalau kita disuruh membuktikan sebaliknya soal naskah mereka, bisa saja. Siap. Bisa. Asal siap masuk penjara. Ya kan? Kalau kita omong ilmiah, marilah coba, jangan ancam-ancaman. Mari kita ukur semua dengan standar ilmiah yang sama, kita uji. Sukar menandingi Alkitab kita. Ya. Kebanyakan kesalahan yang 0,5% itu hanya karena kesalahan salinan, karena robekan. Kan ingat dulu,
naskah seperti ini terus ada robek begini, kan kita bingung. Kenapa robek? Kan ini naskah tua yang saudara tahu penemuan Injil Yudas yang heboh, gitu kan? Kan itu sudah hancur-hancur, sampai untuk merekonstruksi kembali itu pelan-pelan, hati-hati sekali pakai pinset dulu. Pinset halus sekali. Goyang sedikit habislah. Jadi mudah hancur, kecuali kondisi khusus. Itu dari papirus, tapi kenapa bisa bertahan dari 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, kenapa bisa tahan? Sampai ditemukan 1945. Kenapa bisa tahan begitu lama? Karena kondisi khusus. Disimpan, penelitian lebih lanjut itu adalah peninggalan orang-orang grup Esseni. Grup Esseni itu adalah satu grup keagamaan yang pernah muak dengan hidup sekuler, lalu mereka mengundurkan diri ke sekitar wilayah Laut Mati, lalu membangun komunitas sendiri untuk hidup di sana, dan kerjanya mereka tiap hari salin Alkitab. Salin simpan, salin simpan, salin simpan. Ya. Dan pernah mereka dibasmi oleh orang-orang Roma. Dan ketika mereka dibasmi, mereka lebih baik mati daripada semua salinan Alkitab mereka hancur. Karena itu, sebelum mereka dibasmi mati, mau diserang, mereka pergi bawa naskah itu kubur di gua-gua semua. Dan setelah itu mereka dibunuh mati. Tapi naskah-naskah itu tersimpan dengan rapi di sana sampai 1945. Itu luar biasa. Naskah-naskahnya kebanyakan dari gulungan. Maka bentuk kuno kita itu adalah gulungan kitab. Nanti gulungan kitab belakangan muncul perkembangan di mana bukan lagi gulungan tapi lembaran papirus ditumpuk. Itu namanya kodeks. Maka setelah gulungan kita lalu punya kodeks, ya. Dan kodeks-kodeks kita punya peninggalan kodeks-kodeks. Dan kodeks-kodeks itu menarik karena cukup lengkap. Kitab, semua kitab. Ya. Kita punya kodeks namanya Kodeks Vatikanus. Yang terkenal, ada Kodeks Sinaiticus yang ditemukan di sekitar Sinai. Ada Kodeks Alexandrinus yang ditemukan di Alexandria, Mesir. Ada Kodeks Abrogans, Kodeks Argenteus, dan masih banyak kodeks yang lain. Kita punya tersimpan di museum-museum dengan rapi. Sekali lagi, kalau mau uji keabsahan dan keaslian, kita boleh bongkar semua. Baik Dead Sea Scroll maupun semua kodeks yang ada bisa dibuktikan. Makanya sebenarnya tuduhan bahwa Alkitab kita palsu itu memalukan loh. Karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Nah, jadi dari gulungan ke kodeks. Lama itu, orang lama pakai gulungan, baru pindah ke kodeks. Saya pikir kalau kita masih pakai gulungan, ini sekarang berat. Bayangkan kalau semua Kejadian sampai Wahyu diguling, kita bisa bawa gulungan besar sekali, itu pergi kebaktian susah. Tapi belakangan, puji Tuhan, sudah ada yang lebih sederhana, yaitu kodeks. Ya, tapi lama-lama makin rapi lagi. Ya, ini mahal nih. Lembaga Alkitab memberitahu bahwa ini mahal sekali. Jenis kertas ini tipis, tapi dicetak dari sini tidak tembus pandang ke sebelah. Ini kertas khusus, mahal sekali. Kita bersyukur punya begini. Tapi perkembangan modern, muncul HP. Orang tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana dengan fenomena sekarang orang Kristen ke gereja hanya bawa HP saja? Di satu sisi sebenarnya bagus lah ya, memudahkan kita cari ayat. Kan mudah ya. Obaja, langsung dapat. Coba bawa ini, ayo buka Obaja. Pendeta selesai khotbah, Obaja belum ketemu juga kan. Apalagi ada concordance yang memudahkan kita, cari ayat gampang. Ya, cari ayat gampang. Hanya banyak godaan kalau bawa HP ke gereja. Ya, apakah kamu hanya buka Alkitab? Atau kamu bikin status, apalagi pendetanya khotbah nggak menarik, ya, dikomentari, belum lagi selfie. Ada banyak, pakai HP nggak salah, menurut saya. Tapi harus banyak berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Karena kemungkinan untuk kita menyimpang. Memang saya tidak menuduh bahwa orang kalau dengar khotbah lagi tuk-tak itu pasti lari lain. Tidak. Saya juga sering mengecek khotbah orang. Kalau dia berkhotbah di dalam bahasa Yunaninya, saya ngecek dulu. Bener nggak? Ya.
di dalam bahasa Yunaninya ini, kata aslinya ini ditulis dalam bentuk imperatif atau genitif atau datif. Oh, dicari semua itu. Benar nggak ini? Karena ingat loh, ada orang yang pamer bahasa asli padahal nggak ngerti loh. Ya. Ada orang saksi Yehova datang ke rumah saya. Lalu bicara Yesus Allah. Saya bilang Yesus Allah lah, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Karena jelas. Oh, dia bilang tidak. Kalau melihat di dalam bahasa Yunani ada dua kata theos di situ. Theos yang pertama dengan kata sandang ho, dan theos yang kedua tidak ada kata sandang ho. Maka theos yang pertama itu ada kata sandang ho, maka disebut Allah A besar. Tapi theos kedua tidak ada kata sandang, maka Allah A kecil. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah. Hebat sekali. Saya bilang, tak usah lah, repot-repot lah. Lu ngomong bahasa Yunani lah kata sandang. Coba lu hafal, coba alfa sampai omega, coba om. Lu hanya tahu cuma alfa dan omega saja kan? Huruf yang lain kan tidak tahu. Sok bahasa Yunani kau, ya kan? Huruf saya tidak tahu. Jangan terlalu takutlah kalau orang ngomong bahasa Yunani. Kebanyakan hanya pamer. Ya, makanya juga jangan takut, harus berani selidiki. Jadi kalau saya tukar-tak begini juga karena periksa, ya. Tapi banyak juga orang tukar bukan karena periksa, ya. Maka bahaya juga, ada bahaya juga kalau kita pakai HP untuk kebaktian. Kalau mau aman betul ya begini aja lah, ya. Itu mau buka kemana saya terserah, ya. Mau tuk-tak juga terserah, ya. Nah, paling terakhir adalah ada terjemahan yang paling awal. Tapi sebelum ini ada pertanyaan? Ya, ya. Sebetulnya sejak kapan sih Pak Alkitab model kuno itu dicetak menjadi Alkitab modern seperti sekarang ini? Dan juga itu dicetak di mana Pak? Dicetak di Jerman. Kapan? Sejak ditemukannya mesin cetak Gutenberg. Kita harus berterima kasih kepada Johannes Gutenberg, ya, yang telah menemukan mesin cetak Gutenberg. Dan setelah mesin cetak Gutenberg selesai dibuat, buku pertama yang dicetak adalah Alkitab. Jadi dari seluruh buku di dunia yang dicetak modern, kita hitung buku agama maupun buku non-agama yang dicetak dengan mesin cetak modern, nomor 1 itu Alkitab. Yaitu Vulgata bahasa Latin. Ya, Vulgata bahasa Latin dicetak sebanyak 48 eksemplar. Dan ya sekarang sudah banyak kan ada 1.500-an itu. Ya, sekarang tinggal 21 yang utuh. Ya, sisanya mengalami ya robek-robek ya, dan beberapa masih disimpan dengan baik. Baik di Amerika, di Inggris juga ada, di Moskow juga ada, di Vatikan juga ada menyimpan itu. Ya. Sekarang saya tambahkan sedikit soal terjemahan-terjemahan awal. Terjemahan-terjemahan paling awal, kan saya sudah mengajarkan bahwa Perjanjian Lama, Perjanjian Lama kita bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani, ada sisipan Aram, ya. Nah, tapi kan ini diterjemahkan ini, baru diterjemahkan. Nah, ada beberapa terjemahan yang paling awal, ya. Terjemahan-terjemahan yang paling awal di dalam sejarah itu adalah ada terjemahan dalam bahasa Aram. Ini memang Aram, tapi cuma beberapa kata. Tapi terjemahan dalam bahasa Aram, ini namanya Targum. Ya, itu Targum itu di dalam bahasa Aram. Lalu juga Perjanjian Lama ini yang berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Diterjemahkan ke bahasa Yunani, ini terjadi 200 sebelum Masehi di Mesir. Ini namanya Septuaginta. Karena diterjemahkannya, untuk terjemahkan butuh waktu lama, 70 tahun. Oleh berapa banyak orang? Oleh 70 pakar. Maka 70 ini penting. 70 angka Romnya adalah LXX. Jadi kalau saudara baca-baca buku yang bicara soal Alkitab lalu yang menurut LXX, nah saudara harus tahu LXX itu 50,
50, 20, 20, 70 itu adalah Alkitab Septuaginta, Perjanjian Lama, diterjemahkan ke Yunani. Lalu ada Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Ingat bahwa Latin itu Roma. Roma pernah menjadi kerajaan Kristen. Karena itu maka Alkitab juga diterjemahkan bahasa Latin. Ini yang namanya Vulgata. Ini terjemahan-terjemahan awal, ya. Nanti belakangan sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Tapi secara historis 3 terjemahan ini terkenal sekali dalam sejarah penerjemahan Alkitab. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya pernah dengar ada Alkitab yang namanya Peshitta. Itu Alkitab apa ya? Peshitta itu bahasa Aram juga, tapi Aram Timur. Jadi lebih tepatnya bahasa Suriah atau Suryani. Itu Peshitta. Ya, oke. Ada lagi? Sama mau tanya Pak. Ya. Saya kalau dengar khotbah Pak Esa, biasanya Bapak menggunakan terjemahan dari Alkitab yang berbeda-berbeda. Ya. Itu untuk apa ya Pak? Ya, Alkitab kan banyak terjemahannya. Dan ingat bahwa tidak ada satu terjemahan Alkitab pun yang sempurna. Waktu kita translate dari bahasa asli Ibrani Yunani ke bahasa sasaran, misalnya bahasa Indonesia, ya, itu kadang-kadang tidak memadai. Tidak memadai karena ciri bahasa asli itu kadang-kadang satu bahasa asli dalam bahasa sasaran itu bisa punya banyak arti, banyak makna. Atau kadang-kadang juga sebaliknya. Sebaliknya, kita punya banyak kata, tapi dalam bahasa asli cuma satu. Nah itu maka pilihan-pilihan terjemahan itu mempengaruhi. Saya misalnya kasih contoh ya. Kasih contoh. Kata yang lain. Yang lain itu ada 2 kata Yunani yang sama-sama berarti yang lain. Ada kata yang namanya alos. Alos itu artinya yang lain. Tapi ada kata kedua namanya heteros. Itu artinya yang lain. Jadi alos dan heteros sama-sama arti yang lain. Lalu bedanya di mana? Alos itu yang lain tapi dari jenis yang sama. Sedangkan heteros itu yang lain tapi dari jenis beda. Ngerti? Ini apa? Spidol. Ini ada yang lain. Ini bukan ini dong. Ini bukan ini dong. Ada yang lain. Tapi jenisnya sama. Itu sama-sama spidol. Itu namanya alos. Ya. Ini. Ya. Tapi ada yang lain di sebelahnya. Tapi jenisnya beda. Ini spidol, ini Alkitab. Berarti yang lain. Ini bukan ini bukan ini. Tapi jenisnya beda. Kalau jenisnya beda, itu heteros. Ini menarik nih. Nah, coba saudara baca ya. Ingat ya ayat ini ya. Yesus bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Ini Yesus yang ngomong. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, yaitu Bapa. Dia bersaksi tentang aku. Tapi yang lain ini kalau diperiksa bahasa Yunaninya, dia alos. Berarti ini yang lain ini sejenis. Berarti Yesus dengan Bapa itu lain. Tapi sejenis. Terus, kalau saudara baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Itu dia bilang begini. Anak-anakku, janganlah kamu berdosa. Tapi apabila kamu berdosa, ingatlah bahwa kita mempunyai pengantara yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mempunyai pengantara. Kata pengantara itu bahasa Yunaninya adalah parakletos. Saya pakai bahasa Yunani ya. Anak-anakku, jangan kita berdosa. Tapi kalau kita berdosa, ingatlah kita mempunyai parakletos, yaitu Yesus. Berarti Yesus itu parakletos kita. Tapi
Waktu Yesus menjanjikan Roh Kudus, dia bilang, kalau aku pergi, aku mengirimkan seorang parakletos yang lain. Berarti ada parakletos yang lain. Yesus ini parakletos, ada parakletos yang lain, yaitu roh kebenaran. Berarti Roh Kudus itu parakletos, tapi lain dari parakletos yang ini, Yesus. Berarti Yesus itu lain dari Roh Kudus. Tapi lihat bahasa Yunaninya, alos. Berarti sejenis dong. Nah kalau begitu mari kita gabung dua-dua. Yesus lain dari Bapa, tapi sejenis. Yesus lain dari Roh Kudus, tapi sejenis. Kalau kita gabung, Yesus, Bapa, Roh Kudus itu lain-lain, tapi sejenis. Kalau sejenis, bahasa teologianya itu sehakikat, tapi lain. Karena itu, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi sehakikat. Itulah doktrin Tritunggal. Ya. Itu bagusnya kalau kita ngerti bahasa asli. Tapi banyak orang nggak mau belajar capek-capek. Yang penting bisa khotbah haleluya saja jadi pendeta. Ya kan? Nah itu susah itu. Mereka bilang, coba para rasul saja mana pernah sekolah teologi? Nggak sekolah teologi. Yang penting urapan. Kadar urapan itu ditentukan yang angkat tangan dari sini, orang jatuh di sana. Oh itu pendeta sakti itu. Atau buka jas kepaskan, khotbah semua. Jangan. Ya kan? Makin jauh makin sakti. Ya. Kalau belum bisa tumbangkan orang belum sakti. Makanya ada pendeta yang kepengen tumbangkan orang sampai dipaksa-paksa, dorong-dorong tuh. Ya. Sampai ada orang yang saking kepengen menjatuhkan orang. Itu ada KKR begitu, adik saya yang main musik. Semua kan sudah roboh, tapi kan karena dia main musik kan tidak roboh. Ya kan? Tapi ini pengkhotbahnya kepengen merobohkan dia. Lalu dipanggil, sini, coba, mari, bangun. Mari. Mau dapat Roh Kudus? Ayo, rentangkan kaki, lurus. Mau dapat Roh Kudus ya? Ya, tolong tangan ke sini. Lurus. Harus kencang ya. Kalau tidak kencang tidak dapat Roh Kudus. Kencang. Ya, mau dapat Roh Kudus? Ya, haleluya. Nah, roboh. Pada waktu didorong ke belakang, adik saya langsung pasang kuda-kuda. Begitu pasang kuda dia bilang, jangan tahan Roh Kudus. Dan tak, roboh. Orang nggak mau belajar. Yang penting urapan. Mereka bilang rasul-rasul pun tidak belajar. Ya memang saja rasul tidak belajar. Kan bahasanya bahasa mereka kok, budaya-budaya mereka kok. Mereka belajar ikut Yesus 3 tahun itu lebih hebat dari sekolah teologi manapun. Mereka tidak perlu belajar budaya, kan budaya mereka. Tidak perlu belajar bahasa mereka. Tapi kita kan nggak ngerti budaya mereka. Mazmur 126 itu bilang apa? Ya. Mazmur 127. Ya, coba baca Mazmur 127. Coba Ibu lihat Mazmur 127 ayat terakhir. Mazmur 127 mungkin ayat 5. Ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ibu baca dari ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi ini bicara anak-anak ya. Terus? Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Jadi berbahagialah orang kalau punya anak. Terus? Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi kalau Bapak punya anak yang baik, berbahagialah. Bapak tidak akan malu kalau bicara dengan musuh di pintu gerbang. Kita bingung ya. Ada urusan apa di pintu gerbang ini kan? Ya karena kita nggak ngerti situasi di sana. Situasi di sana adalah kalau ada kasus atau sidang pengadilan, baku lawan dengan musuh, sidang pengadilannya di pintu gerbang. Jadi kalau Bapak punya anak yang baik, konflik dengan saya tuduh dia mencuri. Dia bilang saya tidak mencuri. Ke pengadilan, menghadap di pintu gerbang. Pada waktu di pintu gerbang sidang pengadilan dibuktikan bahwa anak Bapak bersih. Maka berbahagialah Bapak karena Bapak tidak akan mendapat malu di pintu gerbang anak-anaknya baik. Karena ngerti dong pintu gerbang. Tapi kalau kita ngomong ke Indonesia mana ngerti kita urusan apa mereka di pintu gerbang ya?
Ya kan? Nah kalau begitu kita mesti belajar, karena kita tidak tinggal di sana. Belajar. Tapi orang nggak mau belajar dan mau pikir yang penting kan hanya urapan saja. Hidup itu tidak hanya sekedar urapan. Ya. Firman Tuhan ini terlalu kaya dan kita tidak mampu gali. Ini kita dengan kata lain punya ladang emas, tapi nggak ditambang. Itu masalah terjemahan, Ibu. Nah terjemahan ini bisa rumit kalau salah terjemahan. Nah maka terjemahan ini pun tidak sempurna. Makanya dibutuhkan ada banyak terjemahan. Supaya bisa ngerti medan makna, maka ada bagusnya lihat Indonesia punya terjemahan baru. Ini sebenarnya disebut terjemahan baru, padahal sudah lama nih. Ya. Dari tahun berapa nih Pak? Coba lihat nih. Ya. Ini tahun berapa nih? Ya? Bukan. Ya, ini adalah terjemahan, mungkin ada di situ. Terjemahan 74. Ini keluaran 74 ini. Hanya dicetaknya tahun 96, dicetaknya tahun berapa, tapi terjemahannya terjemahan 74. Ini 74 ini sudah tua, ini lebih tua dari saya nih. Bahasa sudah berubah. Apa artinya percuma? Sia-sia. Tapi terjemahan yang lama bilang, kita diselamatkan oleh Tuhan dengan percuma. Sia-sia. Kalau kita sekarang, tapi orang dulu percuma itu cuma-cuma. Ya. Cuma-cuma. Baca sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa tuh lembah kekelaman? Lihat Alkitab Indonesia sehari-hari. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap. Kekelaman itu gelap. Ya, nggak terlalu bahaya-bahaya amat lah. Ya toh? Tapi kalau baca terjemahan lama, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Ini bukan gelap ini, maut ini. Dan lembah kekelaman itu, bayang-bayang maut itu dalam pikiran orang Ibrani, itu adalah istilah untuk dunia orang mati. Jadi maksudnya sekalipun aku turun ke dunia orang mati, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Kan begitu kan? Berarti dengan membanding-banding terjemahan, kita lebih paham. Terjemahan Alkitab ini banyak. Indonesia punya banyak ya. Apalagi Inggris. Kalau bisa Mandarin juga bagus ya. Nah semakin banyak kan makin bagus. Sehingga kita bisa tahu medan makna. Itulah sebabnya kalau saya khotbah perlu terjemahan-terjemahan yang lain. Dan menurut saya pengkhotbah atau pendeta sebaiknya punya Alkitab lebih dari satu. Karena tidak menutup kemungkinan bisa salah di sini, tapi benar di terjemahan lama. Terus terang, menurut saya ini dibuat terjemahan baru sebenarnya. Tapi dilihat dari sisi terjemahannya, menurut saya terjemahan lama, sepanjang saya belajar terjemahan lama itu lebih bagus. Makanya lebih jelas lah. Walaupun bahasanya kan agak kurang pas untuk, misalnya saja, barang siapa melihat perempuan dan menginginkan sudah berzina. Di sini, terjemahan lama, barang siapa melihat perempuan dan bergerak syahwatnya, sudah berzina. Alkitab Indonesia sehari-hari, barang siapa lihat perempuan dengan nafsu birahi, dia sudah berzina. Lebih kuat. Ya, lebih kuat. Ini tahun 74. Apakah lembaga Alkitab tidak ada rencana untuk memperbarui? Ada. Bukan cuma ada, sempat dikeluarkan terjemahan baru edisi 2. Tapi begitu keluar, rupanya mereka menyadari ada kesalahan. Maka langsung ditarik kembali. Gak jadi disebarkan. Tapi saya sudah punya. Ya, setelah mereka tarik kembali, tapi saya punya. Jadi saya punya Alkitab terjemahan baru edisi 2. Makin banyak, lebih bagus ya, Bu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Pak. Ya. Saya mau bertanya, kalau Alkitab yang asli atau manuskrip itu ada pasal atau ayatnya nggak sih Pak? Kayak Alkitab kita yang sekarang? Nggak ada. Jangankan pasal ayat, titik koma juga tidak ada. Ya, dalam bahasa asli nggak ada titik koma. Makanya penempatan titik koma itu kadang-kadang mempengaruhi penafsiran. Kadang-kadang mempengaruhi penafsiran. Saya sering berikan contoh dalam bahasa Indonesia saja ya. Biasa saja. Anjing makan, tikus mati. Mari kita lihat berapa kemungkinan tafsiran. Tafsiran pertama adalah
Tafsiran pertama, Mati. anjing makan tikus, mati. Rupanya tikus mengandung racun. Ya. Ya. Tafsiran kedua, Anjing makan tikus mati. Tikus yang mati. anjing makan tikus yang mati. Tafsiran ketiga, Anjingnya mati. Habis makan tikus. anjing makan di Jakarta, tikus mati di Australia. Nggak ada hubungan. Ya, ini saja tafsiran beda. Ini jadi problem ketika itu loh. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dalam New World Translation, terjemahan dunia barunya Saksi Yehova, mereka bilang begini, aku berkata padamu hari ini, sesungguhnya engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi hari ini belum di Firdaus. Hari ini itu adalah aku berkata padamu. Aku berkata padamu bukan kemarin, hari ini. Tapi ke Firdausnya nanti. Itu problem. Ya. Tanda baca tidak ada. Judul perikop tidak ada. Pasal ayat tidak ada. Lalu muncul pembagian pasal itu di mana, sejak kapan? Itu awal abad 13. Ya. Uskup Agung Stephen Langton dan Kardinal Hugo de Santo itu yang berjasa di dalam pembagian pasal-pasal ini. Nah, nanti untuk urusan ayat itu memang ada juga Ishak Nathan pernah buat, tapi yang dipakai Ishak Nathan tidak populer, dan sampai pada tahun 1470 baru pembagian itu dimulai oleh seorang yang namanya Robert Estienne. Dan penggunaan Robert Estienne ini dipakai pada waktu dia di dalam Alkitab Bahasa Yunani edisi 1551. Dia membuat itu sehingga itu diterima. Dan akhirnya dipakai oleh lembaga-lembaga Alkitab sampai sekarang, ada pasalnya, ada ayat. Di sini mungkin saya bisa tambahkan satu hal. Saudara kalau buka Alkitab Bahasa Inggris dan Indonesia untuk Mazmur selalu selisih ayat. Selalu selisih ayat. Selisih satu. Kita punya kelebihan satu ayat. Jadi Alkitab Bahasa Inggris masih ayat 1, kita sudah ayat 2. Kenapa? Karena gini, keterangan kitab oleh kita dimasukkan sebagai ayat. Tapi Alkitab misalnya, permisi, Mazmur pasal 32 saja. Coba saudara lihat Alkitab saudara, Mazmur 32. Mazmur 32 ayat 1, dari Daud nyanyian pengajaran. Dalam Alkitab kita itu sudah masuk ayat 1. Tapi dalam Alkitab Bahasa Inggris sebelum itu hanya keterangan saja. Baru dihitungnya berikut baru ayat 1. Nah, karena kita punya judulnya, kita sudah isi ayat 1, keterangannya, maka jadilah kita punya ayat lebih 1. Ya. Jadi ingat ya bahwa ayat-ayat itu bukan asli ya. Jadi itu bukan firman Tuhan itu. Itu bisa salah. Bisa salah. Itu hanya tambahan. Tapi itu menolong. Karena kalau di gereja pendeta khotbah, mari kita buka Mazmur, dan dia mulai khotbah. Kita Mazmur berapa nih? Sudah sampai amin, amin. Kita belum dapat juga nih Mazmur berapa nih. Menolong. Dibikin pasal. Ya. Oke? Pak, satu lagi Pak. Jadi setelah sekarang kan sudah dibuat nih Pak ya pasal dan ayatnya gitu. Ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu ini ada berapa pasal dan ayat sih Pak? Beda-beda tergantung Alkitab terjemahan apa. Ya kan ini kan kalau jumlah katanya ya tentu jangankan Inggris, Indonesia, ya terjemahan baru, terjemahan lama ya kan bisa beda. Ya. Misalnya terjemahan baru tuh kata yang tidak mengerti dalam terjemahan baru itu dalam terjemahan Indonesia Raya diberi penjelasan. Ya kan jadi panjang. Ya, maka kalau kita hanya mengacu kepada Alkitab Indonesia ini saja, terjemahan baru saja, 66 kitab sama semua 1189 pasal. Total seluruhnya 31.171 ayat. 658.545 kata. 3.872.836 huruf. Dan di dalam Alkitab nama Allah tertulis 4.357 kali.
di dalam Alkitab terjemahan baru Indonesia. Baik saudara, kita sudah berbicara panjang lebar soal kanonisasi, bentuk-bentuk kuno, dan penerjemahan Alkitab. Dan semoga apa yang saya bagikan ini boleh terus memberkati saudara sekalian. Terus mengikuti tayangan-tayangan Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saudara terus belajar kebenaran dan semakin hari bertumbuh di dalam kebenaran. Kalau apa yang saya jelaskan ini menyisakan pertanyaan-pertanyaan, jangan ragu. Silakan kirimkan pertanyaan saudara. Kami dengan senang hati akan menjawabnya. Termasuk saudara yang punya pergumulan dan ingin didukung dalam doa. Silakan juga kirimkan pokok doa saudara. Kami akan terbuka untuk mendoakan dan mendukung saudara dalam doa. Saudara, juga satu hal penting adalah bahwa kita bersyukur program ini boleh tayang. Program ini ditayangkan juga karena dukungan dari para pemirsa. Kami mau berterima kasih untuk setiap saudara yang telah menyisihkan persembahannya, uangnya. Uang saudara sungguh-sungguh berguna bagi penayangan program ini. Untuk saudara yang sudah memberi, kami berterima kasih dan Tuhan memberkati dan saudara jadi berkat bagi orang lain melalui ini. Dan kalau saudara pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara mempunyai kerinduan atau terketuk hatinya oleh Tuhan dan punya kerinduan supaya program ini terus berkati orang lain, kami beri kesempatan bagi saudara untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini dengan memberikan persembahan saudara. Ada nomor rekening di layar kaca Anda. Silakan Anda kirimkan persembahan dan itu pasti berguna. Ingat, saya Pendeta Esra Soro tidak meminta-minta kepada Anda. Saya beri kesempatan. Ingat, terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu kesempatan. Tidak semua orang dapat bagian itu. Tidak semua orang bisa menerima penghormatan itu. Kalau saya seorang manusia biasa boleh dipakai oleh Tuhan, diikut sertakan dalam proyek Tuhan yang besar, sebenarnya yang untung itu saya. Ya, karena itu saudara, ini kesempatan untuk menabur di ladang Tuhan. Kalau saudara terbeban untuk menabur di ladang Tuhan melalui Pijar TV, silakan saudara kirimkan persembahan saudara. Doa kami adalah bahwa program ini terus memberkati semakin banyak orang, makin menjadi berkat bagi jutaan orang bahkan di seluruh dunia. Akhirnya, saya Pendeta Esra Soro undur dari hadapan Anda dan selalu berdoa supaya saudara makin bertambah di dalam pengertian akan iman. Salam terang bagi Indonesia. Terjawab ya pemirsa, apa yang menjadi pertanyaan Anda berkisar tentang cara doa, definisi doa, apakah kita perlu atribut khusus atau dengan gaya tertentu supaya doa kita diterima oleh Tuhan? Nah, pastikan Anda diberkati lewat episode yang baru saja ditayangkan bagi Anda sekalian. Dan tentunya masih ada episode-episode lain yang siap memberkati Anda seputar pembahasan mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau ada saran, kritik, atau tanggapan seputar program acara ini, mari segera sampaikan ke nomor SMS yang ada di layar kaca. Atau kami juga mengajak Anda untuk bersama-sama melayani lewat pelayanan ini melalui dukungan dana Anda yang Anda bisa berikan melalui nomor rekening yang juga kami tayangkan di layar kaca Anda. Kami bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena sampai dengan hari ini Pijar TV dapat mengudara menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang agar kerajaan Kristus diperluas dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya harus pamit undur diri dalam program acara ini. Sampai jumpa dalam episode yang lainnya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.